Misalkan tadi tidak boleh lembut. Satu Ki. Oke? Bisa? Bisa. Masih ada yang bertanya no? Tidak. Oke. Sudah ada ditulis di bukunya ya? Jadi satu jika keyakinan kelas kita tulis. Catat di sini. Kita sebentar lain dong itu. Tidak apa-apa sih lain. Sebentar. Tulis dulu nak, tulis dulu. Jangan yang ada M-nya ya bang di depannya. Iya, benangnya memang ya nanti. Oke. Jadi saya lihat anak-anak juga pada saat menulis. Ya, semua oke. Mindset laki-laki tidak boleh panjang. Oke. Siapa lagi yang belum dapat? Oke, berapa nih? Nanti di beberapa. Sebentar. Satu body belakang yang makin. Oke. Kalau tidak dapat dua ini sama sekali. Sebentar, Bapak di sini bukan. Jadi kalau orang ini. Dia tuh dulu minum. Oke, siapa lagi yang belum dapat tuh? Sudah dapat. Sekarang tuliskan keyakinan kelasnya. Tuliskan keyakinan kelasnya di kertas ini. Dua ini kita boleh ada dua ini ya. Tulis keyakinan tak di situ. Keyakinan kelas yang tadi tidak boleh. Sudah? Ya, sambil catat. Silakan nak, bisa dia punya dulu. Catat. Masing-masing boleh satu, boleh dua, boleh tiga. Oke, catat. Sambil mencatat, catat. Oke. Boleh dua, boleh tiga, ya. Sudah nak? Belum. Sekarang di kertas yang ini sama warnanya atau tidak? Iya enggak? Yang tadi kita ambil sama warnanya atau tidak? Sama warnanya dengan itu tidak? Tidak. Berarti ini lain catatannya nak. Berarti kalau tidak boleh panjang rambut berarti kan ada nilai, misalkan disiplin, apalagi selain disiplin, kalau sering rajin masuk di kelas berarti anak itu termasuk siswa yang disiplin masuk kelas. Misalkan masuk tepat waktu adalah disiplin ya. Kalau tidak boleh panjang rambut, berarti harus rapi ya, ditulis di situ ya. Sebentar di sini ya. Oke, sudah itu ditempel di sini. Satu-satu. Oke, satu-satu. Oke.
Yang perempuan dulu, di bawahnya. Di bawahnya ya. Oke. Ya, sebelum sini kita ya. Oke. Di bawahnya. Di bawahnya. Ya, ke atas. Oke. Bagus. Ya, siapa lagi yang lain? Oke, di sini satu-satu laki-lakinya di sini, Oke. Laki ada yang berhentian antrian ya. Oke, satu-satu antri dulu ya. Oke, di belakangnya yang sudah kembali. Kita tulis. Berarti dekat ke atas kepada Tuhan ya. Kita tulis ditulis tadi di situ. Tidak boleh apa? Yang boleh kembali dekat kepada Tuhan. Kita berkelahi berarti aman ya. Kita tulis ya di sini. Berarti ini yang di atasnya tidak boleh ada nilai-nilainya, ya. Ada nilai misalkan tidak boleh berkelahi supaya aman ya, aman di kelas tak? Paham semua? Nah, kalau tidak boleh panjang rambutnya berarti terapian. Oke, siapa lagi yang belum? Yang belum ya. Apa kita tulis di situ tadi nak? Apa? Harus membersihkan berarti kebersihan toh? Terus di situ kebersihan. Kita apa boleh? Apa kita? Tidak boleh berkelahi. Tidak boleh apa? Sudah? Ganti-gantian ya. Yang laki-laki dulu di sampingnya di sini. Antrian ya. Oke. Berbaris berarti latihan juga. Ya, bagus. Sudah kembali ke tempatnya. Nggak boleh melambung ya. Ya. Tidak di bawah. Boleh di sini ya boleh. Ya masih ada. Yes. Oke. Yang sudah di belakang di sini yang putrinya yang di situ ya. Oke. Di bawahnya ya kesan ya di bawahnya boleh. Oke. Di mana kita sudah di belakang yang sudah kembali ke tempat. Oke. Sudah semua siapa yang belum? Ya boleh. Jadi kalau mau buang yang kecil dengan buang yang besar biasanya diisi atau tidak? Oke, kalau mau masuk harus mengucapkan salam. Oke, siapa yang pertama? Tadi coba. Tadi kalian sudah menuliskan keyakinan dalam kelas, berarti itu harus dipatuhi, ya. Keyakinan di kelas, kalau kita tidak yang tulis nih, berarti kita yang harus patuh. Masih ada yang mau bertanya enggak? Tidak ada yang bertanya. Oke, kalian sudah menuliskan keyakinan kelas ya di atas. Jadi keyakinan kelas ini setiap hari diterapkan di kelas tak? Paham semua? Oke, bukan berarti Pak Guru juga, berarti Ibu Guru juga harus dipatuhi.
dipatuhi sama semuanya, ya. Oke. Cukup sekian, Nak. Keyakinan jelas. Oke. Tepuk tangan dulu. Yang lebih kencang. Yang lebih kencang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang lagi supaya lebih semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT. Bisa kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk berkumpul di tempat yang sederhana ini. Saya dari CGP Angkatan 8 Kabupaten Maros, izinkan saya untuk mempresentasikan tugas yang diberikan kepada saya itu budaya positif. Saya di sini cuma penguatan karena sebelumnya budaya ini sudah memaparkan sebelumnya, dan minta maaf sebelumnya Bapak Ibu, saya menyita waktu tak karena sejatinya ini diambil pada saat kegiatan di HT. Terima kasih. Langsung saja aksen senjata modul 1.4. Muhammad Latif, CGP Angkatan 8, SDN 127 Impres Mencolot. Next. Kemudian dalam kesempatan ini saya mungkin menyampaikan ke kesempatan kelas ini bahwa semua peserta aktif dalam diskusi. Jadi ada semacam umpan balik dan diskusi ini dilaksanakan selama 60 menit. Next. Kemudian tujuan diskusi, melalui diskusi ini kita dapat memahami konsep inti budaya positif dan menerapkan dalam pembelajaran di sekolah. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu guru saya di sini yang paling pintar. Di sini saya hanya mengutarakan apa-apa yang kami pelajari di calon guru penggerak Angkatan 8. Jadi kami tujuannya di sini berbagi budaya positif. Next. Kemudian konsep inti budaya positif. Jadi sebelumnya Pak Yani sudah memaparkan apa itu budaya positif. Saya mau dulu dari teman-teman semua, siapa tahu ada yang bisa mengulangi materinya. Apa itu budaya positif? Siapa yang bisa? Pasangin. Apa yang kita ketahui tentang budaya positif? Kalau budaya positif itu, kalau budaya itu dapat diartikan kebiasaan positif, kebaikan. Kalau digabungkan itu adalah kebaikan yang baik, di mana perbuatan itu dilakukan secara kontinu. Oke, terima kasih Pak Sandi atas apa yang telah diutarakan, bahwa Pak Sandi mengatakan bahwa budaya positif itu adalah kebiasaan baik yang selalu dilakukan secara berkesinambungan atau secara terus-menerus. Oke. Konsep budaya positif di sini ada beberapa, ya, yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia.
kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas, kemudian yang terakhir segitiga restitusi. Next. Langsung saja ya, di nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan ini nilai-nilai setiap hari kita lakukan. Kayak kita sepakat nilai-nilai kebajikan itu siapa yang bisa mencontohkan beberapa nilai-nilai kebajikan dalam kehidupan kita. Mungkin kayaknya. Baik, terima kasih kesempatannya Pak Ida. Nilai-nilai kebajikan yang biasa di sekolah yaitu tanggung jawab, disiplin, kebersihan, kemudian tertib. Itu saja Pak, mungkin ada tambahan dari lain. Oke, terima kasih Ibu Erni sudah mengutarakan bahwa nilai kebajikan itu meliputi tertib, mandiri, dan ternyata nilai kebajikan itu masih banyak yang lain, termasuk mandiri, kreatif, kemudian gotong royong, berpendidikan global, termasuk itu semua nilai-nilai kebajikan. Kemudian suka menolong, sebenarnya itu termasuk juga nilai kebajikan yang sebenarnya yang bisa digali oleh guru, kemudian diterapkan di kelas, digali potensinya siswa. Oh, ini siswa saya yang kreatif, ini yang suka bergotong royong, oh ini yang kreatif. Kemudian menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi kita sebagai guru, teman-temanku sekalian, bukan hanya menuntut, bukan kita menuntut untuk jadi seperti begini yang kita mau. Kita cuma menuntun. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan seorang guru adalah sebagai seorang petani. Di barat seorang petani, Bapak Ibu guru, mereka menuntun tumbuhnya, misalkan petani menanam bibit padi, petani yang menanam padi tidak bisa merubah bibit padi menjadi bibit jagung, mustahil. Karena tugasnya seorang petani itu hanya menuntun tumbuhnya bibit padi ini, hanya menyiapkan lahan yang bagus, Dibaratkan kalau kita di sekolah menyiapkan tempat yang bagus, bagaimana caranya supaya anak-anak ini betah dalam belajar. Kalau petani itu menyiapkan lahan yang subur, bagi pupuk yang cukup supaya bibit ini dapat tumbuh dengan baik. Jadi bukan kita menuntut, guru itu tidak boleh menuntut anak tersebut untuk menjadi. Jadilah dia yang mau seperti Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa guru itu menuntut sesuai dengan kodrat alam, dengan kodrat zamannya. Jadi kodrat alam itu, Bapak Ibu guru, kodrat yang dimiliki sejak lahir. Mereka tumbuh dalam keluarga yang berbeda-beda. Datang ke sekolah ini punya bakat, punya minat yang berbeda-beda pula. Jadi tugasnya kita sebagai guru hanya menuntun tumbuhnya, bagaimana berkembangnya sang bibit tersebut atau murid tersebut. Kemudian Bapak Ki Hajar Dewantara juga mengatakan bahwa guru
guru bertugas untuk menuntun sang murid sesuai dengan kodrat zamannya. Bedakan Bapak Ibu guru, 9 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, kita baru mengenal yang namanya laptop, kita baru mengenal yang namanya gadget. Sekarang anak-anak sudah, bahkan semua dia sudah menggunakan gadget. Jadi guru harus mengimbangi itu semua. Jadi misalkan pemakaian gadget boleh dipergunakan di sekolah, misalkan untuk kuisis ya. Jadi saya juga itu biasa di kelas Bapak Ibu guru menggunakan ketika ingin menjawab soal, maka anak murid tersebut saya suruh bawa gadget ke sekolah. Saya menggunakan kuisis supaya gampang penilaian. Neneknya tinggal sama neneknya ini kasihnya anak, tinggal dia mencolemasinya anak. Itulah. Ternyata saya selami, oh dia ternyata kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, seperti kasih sayang, rasa ingin diakui. Jadi Aan jadi semester X ini, si Fulan ini kasihan selalu cari-cari perhatian, makanya dia pukuli temannya. Bentuk mau diperhatikan itu sehingga dia pukuli temannya. Jadi itu kebutuhan dasar itu yang apalagi yang tidak terpenuhi di rumahnya, sehingga naimbaskan di sekolah. Kemudian kebutuhan dasar manusia itu juga yaitu survival, artinya kebutuhan sandang dengan papan tak, makanan dengan baju tak, ceritanya. Jadi kebutuhan itu anak-anak yang biasanya ada beberapa juga siswa-siswa yang malas pergi ke sekolah, ternyata dia bantui kasihan orang tuanya untuk bekerja dulu. Dan kenapa kita terlambat? Saya bantui dulu orang tuaku berjualan. Setelah aku bantui orang tuaku berjualan, baru saya ke sekolah. Artinya di sini anak itu membantu orang tuanya karena keterbatasan ekonomi. Sandang dengan papannya yang tidak tercukupi, makanya dia membantu orang tuanya. Next. Tanya ini kalau ada nih lihat habis waktunya. Ini yang sempat saya bahasakan. Kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Inilah saya bilang tadi, kebutuhan yang paling mendasar ini sama anak-anak. Kemudian kasih sayang dan rasa mau diterima. Ini anak-anak ini butuh kasih sayang, sama juga anak tak di rumah, mau juga diterima, mau diakui sama teman-temannya. Rasa diterima, dipedulikan, artinya kemudian berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Jadi kalau punya sendiri itu anak-anak kan, anak-anak dalam kelas tak mau berbaur sama teman-temannya, ada rasa itu. Kemudian kebutuhan kasih sayang itu yang dia mau cukupi dalam dirinya. Belum. Kemudian penguasaan. Inilah yang terjadi sama si Fulan ini. Penguasaan harga dirinya juga. Kemudian keinginan untuk dianggap, artinya bahwa saya ini ada loh saya juga seperti yang lain, pemimpin,
berprestasi, diakui dan didengar. Artinya ini anak-anak yang mau didengarkan apa keluh kesahnya. Kemudian kebebasan, mandiri, memiliki pilihan. Makanya itu di keyakinan kelas kita sebagai guru juga memberikan pilihan kepada anak-anak konsekuensi apa yang diterapkan di kelas kita ketika anak itu berbuat yang tidak diinginkan. Next. Sampai ada yang mau bertanya. Sampai di sini ada yang mau bertanya. Lanjut ya. Kemudian ekstensif untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Ini saya yang tadi bahasakan, bahwasanya anak tersebut mau berbuat sesuatu kalau ada imbalannya, selalu berpatokan sama imbalan atau hadiah. Setelah saya pelajari di CGP, ternyata itu banyak sebenarnya yang menyimpang, banyak sebenarnya yang ditalangi ketika kita melakukannya. Kemudian interested untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Next. Hukuman. Bentuk hukuman itu Bu, Bapak dan Ibu guru sekalian, yaitu tidak terencana, tiba-tiba. Misalkan, sini dulu kau baca, push up kau 10 kali, push up kau 100 kali. Berarti tiba-tiba, tanpa terencana, berarti ini adalah bentuk hukuman. Ya, bentuk hukuman. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Misalkan langsung ya, misalkan kalau di keyakinan keras itu kan kita melibatkan mereka tidak mengetahui bahwasanya ada yang konsekuensi yang seperti begitu. Berarti ini adalah bentuk hukuman bersifat satu arah. Kemudian berupa hukuman fisik maupun psikis. Hukuman fisik itu Bapak Ibu guru disuruh jalan jongkok, push up, cengkring, ini hukuman fisik. Kemudian psikisnya, tolong dibilangin, tolong mantong kau tahu. Psikisnya sebenarnya, tolong mantong kau, tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada memang yang kamu ketahui. Artinya merusak psikisnya nanti. Ini adalah bentuk-bentuk hukuman. Biasanya saya sebenarnya sebagai pelaku utama sebelum di CGTK, pelaku utama yang seperti begini, tanpa terencana langsung kupanggil anak-anak, hey, push up 15 kali. Ternyata itu adalah bentuk hukuman. Next. Konsekuensi, ya inilah konsekuensi yang kita laksanakan di kelas. Misalnya membuat keyakinan kelas yang terencana. Kita sepakat bersama anak-anak pemerintah membuat keyakinan kelas itu. Jadi dia tahu, konsekuensinya kalau saya berbuat seperti begitu, berbuat begini, konsekuensinya apa. Jadi bukan berbentuk hukuman, bukan langsung. Mereka sudah tahu apa konsekuensi yang terjadi jika dia berbuat. Murid tetap dibuat tidak nyaman, tetapi ini konsekuensi sebenarnya tetap murid juga tidak dibuat nyaman, karena meskipun bukan bentuk hukuman, konsekuensi itu juga ada merusak psikis murid tersebut. Sikap guru selalu memonitor guru, sikap guru selalu memonitor murid. Artinya selalu dilihat apalagi kesalahannya ini, apalagi kesalahan yang dia berbuat ini. Selalu saja yang seperti begitu pas dalam kelas. Next. Restitusi, ya seperti yang kalian pelajari di CGP angkatan 8 ini, ada yang dinamakan restitusi. Dan inilah yang digadang-gadang di CGP angkatan 8 ini adalah
solusi yang terbaik. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Misalnya, proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Misalkan ada sesuatu yang terlambat, kita tanyakan, kenapa mereka bisa terlambat? Kenapa bisa terlambat? Karena begini, biasanya itu anak murid juga ada kasihan terlambat karena bantu dulu orang tuanya di rumah. Ada dia kalau dia tidak bantu orang tuanya, maka tidak jalan perekonomiannya di rumahnya. Ada juga yang sesuai yang seperti begitu. Jadi kita harus pahami mengapa dia sehingga bisa terlambat. Kemudian kita carikan solusi. Kemudian kita menstabilkan identitasnya. Teman tak juga pernah terlambat, teman tak pernah terlambat, tapi mereka berusaha untuk merubahnya. Jadi distabilkan kini kondisinya murid karena takut gitu. Kemudian kita berusaha mencarikan solusi bagaimana sesuatu tersebut bisa terlambat. Misalkan kita tanya, kalau terlambat ki biasanya karena kenapa? Kemudian supaya terlambat ki bagaimana caranya? Jadi biasanya tuh anak-anak mengutarakan pada malunya, oh haruskah bangun cepat Pak Guru? Haruskah cepat-cepat bantu ya orang tuaku di toko supaya cepat ke sekolah. Jadi biasa ada ide-ide yang cemerlang, biasa ada ide-ide cemerlang yang mengutarakan murid yang tidak terpikirkan. Kemudian next. Oke, ini posisi kontrol guru. Ada yang sebagai penghukum yang kayak tadi langsung saja menghukum, tidak ada kesepakatan sebelumnya. Membuat rasa bersalah yang saya tadi bahasakan, cepat-cepat buang. Dan ini akan juga sama kepala sekolah kalau sering terlambat di sekolah. Ada juga sebagai teman. Ini teman ini biasa nagali terus apa-apa yang biasa berlakunya anak-anak di rumah, sehingga dia bisa terlambat. Kemudian posisi pemantau, kemudian manajer. Ini 5 posisi kontrol guru ada semua di sini. Kemudian next. Sebagai penghukum, hormat pada bendera selama 1 jam. Ini bentuk penghukum ini, jiwa-jiwa penghukum ini yang seperti begini. Kemudian membuat rasa bersalah. Ada juga ini tipe-tipe hal yang seperti begini. Berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Artinya di sini ada penekanan mengecewakan Bapak Ibu. Kemudian posisi sebagai teman, ayo dong ikut aturan sekolah, tolong bantu Bapak sekali ini. Jadi diposisikan kayak teman tetap. Kemudian posisi guru sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri atribut ke koperasi sekolah, jangan diulangi. Ini sebagai pemantau. Kemudian posisi yang paling di JGB angkatan 8 ini yang paling bagus ini dikatakan yang paling bagus adalah sebagai manajer. Apa kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi ini anak murid bagaimana caranya untuk memperbaiki kesalahannya tanpa merusak fisiknya dengan psikis anak tersebut. Next. Next. Kegiatan kelas. Tapi Bapak Ibu guru
5. Jadi dalam momen ini saya juga mau menyampaikan Bapak Ibu guru bahwa keyakinan kelas di kelas A beda dengan keyakinan kami yang ada di guru PJOK. Karena kelas kami biasanya bukan di dalam kelas. Kelas kami biasa berada di lapangan. Jadi keyakinan kelas kami beda. Jadi kalau Nabila meminta sudah bikin keyakinan kelas sama PJOK beda sama kita itu. Jadi keyakinan kelasnya PJOK dengan keyakinan kelas itu beda. Ada keyakinan kelas kami yang unik juga. Oke, next. Pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak berupa pernyataan universal disebut dalam pernyataan positif. Jadi positif semua yang diutarakan ini. Sedikit agar mudah diingat, jadi buat keyakinan kelas yang mudah diingat oleh anak-anak bahwa kalau berbuat seperti begini, konsekuensinya seperti begini, mudah sekali diingat. Kayak tadi juga, kalau ada yang berbicara kotor saya, kalau di PJOK langsung semut sampah. Jadi dia tuh yang buat, jadi saya tinggal melaksanakan. Semua warga sekolah dan warga kelas dilibatkan membuat keyakinan kelas. Jadi jangan dibuat sendiri keyakinan kelas. Libatkan juga anak-anak muda, karena banyak itu ide-ide berlian sebenarnya yang kalau bisa dikali banyak ide-ide berlian yang bisa diutarakan. Next, segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi diharapkan dalam segitiga restitusi ini murid dapat menjadi siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi itu tadi prosesnya yang terlambat, karena yang terlambat datang perlakuan yang seperti bagaimana supaya tidak merusak fisiknya, tidak merusak juga psikisnya. Next. Menstabilkan identitas ini termasuk ini di segitiga restitusi. Berdasarkan membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Membuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Juga pernah dilakukan. Ini semua bahasa-bahasa. Teman tak juga pernah berbuat seperti begitu, tapi dia berusaha untuk merubahnya. Ditekankan ke situ. Teman tak juga pernah melakukan, tapi mereka berusaha untuk merubahnya. Next. Validasi tindakan yang salah. Ditanyakan apa alasannya, kenapa kau terlambat? Ini yang tadi ya, sudah nih. Next. Menanyakan keyakinan kelas A, ditanyakan keyakinan kelas apa yang kamu telah langgar. Kan Bu sudah membuat keyakinan kelas, keyakinan poin berapa, keyakinan kelas itu yang kamu langgar. Pasti tahu karena mudah diingat. Karena buat keyakinan kelas pasti yang gampang diingat. Bagi keyakinan kelas yang gampang diingat. Penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional, apalagi yang sudah sertifikasi profesional, sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among ini sebenarnya Bapak Ibu guru, pola among sebenarnya ini di IKM ini harus menjalankan pola among, dibimbing anak tersebut, artinya dituntun bagaimana supaya berubah dari yang tidak bagus menjadi bagus, kemudian supaya mandiri dan bertanggung jawab. Next. Oke, itulah pemaparan yang singkat saya tidak merasa pintar Bapak Ibu guru, saya cuma di sini belajar
belajar dan belajar. Jadi saya di sini cuma menguatkan apa yang disampaikan sebelumnya sama Bu Erni. Jadi saya di sini cuma menguatkan. Terima kasih atas waktu kita. Maaf menyita waktu kita. Bapak Ibu guru, sekiranya kita mulai rapat untuk membahas pelima ada beberapa item, tapi karena ada materi yang saya bawakan menyita waktu tak lebih bukan kurang ya, yang kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.